Maksudnya bukan wangi dalam artian bakaran sate, bukan. Wangi-wangi seperti kembang, itu udah semua langsung mengelilingi tenda udah. Jadi anak-anak semua nyium, wah teng, damai dan gue berbeda. Di sini istrinya udah masakan hal yang beda. Sampainya gua pos 2, tapi gue belum sampai pos 2. Ya pertengahan dari pos 3 turun, ke pos 2. Gak lama dari situ istrinya badannya semua udah bikin kaku. Di sini anak-anak nggak ada yang karena memang kita pada ngaku ke depan, dan akhirnya istrinya tergeletak. Influence malam gue ketemu sama orang Jakarta dari Bogor, dia ada beberapa perempuan dan lagi juga. Gue tanya ke tim dia, kenapa bang? Sama bang, mesti ngalamin begini. Ngalamin seperti apa? Dan ternyata perempuan dia ini ada 2 orang sebelum melakukan dari base camp ke pos 4, dia udah diikutin kuntilanak. Jadi waktu dia naik ke atas ini, kuntilanak di atas kepala dia beberapa ngikutin dia. Pada saat gue lari, udah gue nggak berasa apa-apa, gue kenceng, anak nggak bisa sama gue. Ketemunya di mana? Ketemunya pasti pangkalan ojek. Dan pada saat gue lari ngelewatin jalur itu, anak-anak di belakang ngeliat ular segede pohon kelapa tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Ratna Online Official. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman mendengarkan cerita mistis yang akan dibawakan oleh bintang tamu saya. Oh ya, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan rezeki yang banyak dan kesehatan. Amin. Kita langsung aja ya kenalan sama narasumber kita kali ini, yaitu Bang Teddy. Apa kabar Ya, Bang? Alhamdulillah baik. Bang Teddy ini dari mana nih asalnya? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Nah teman-teman, Bang Teddy ini sebelumnya punya OT ya? Ya, Punya OT, jadi sering mendaki gunung. Nah sekarang yang mau diceritakan gunung apa nih Bang? Gunung Gede. Gunung Gede. Oke teman-teman, tanpa banyak kata kita langsung aja gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa, lestari alamku. Nama gua Teddy Mardiansyah. Tempat tinggal gua dari Bekasi. Dan di sini gua terima kasih oleh Bu Ratna yang telah mengundang ingin men-sharing cerita-cerita pendakian gua. Di sini gua membawakan cerita pendakian ke Gunung Gede Pangrango pada tahun 2021 bulan September. Awal mula perbincangan waktu gua mendaki ke Gunung Gede ini sebenarnya pendakian bersama. Gue punya kawan orang Cikarang, dia punya tim sendiri dan gue pun punya tim sendiri. Di sini pendakian gue berjumlah 12 orang, 4 perempuan, 2 perdana, dan sisanya laki-laki. Jadi 12 orang ini termasuk 4 perempuan, sisanya laki-laki. Sebelum melakukan pendakian, biasalah, namanya kita perkenalan tim baru kan. Akhirnya kita kontek-kontekan, kita kumpul, kita ada pembahasan. Dan akhirnya tim Bang Albert ini sampailah ke Bekasi di tempat gua. Kita sampai di Bekasi sebelum melakukan hakmin pendakian di 3 hari itu, kita kumpul di kafe. Di sini ada Bang Albert sama si Imbo dan Reza. Itu tim Bang Albert lah. Dan akhirnya gua ngumpulin tim-tim gua yang untuk mendaki ke gunung itu. Setelah kita kumpul, bertatap muka, kita kenalan lah jalan. Dan yang gua nggak nyangka ini sebelum melakukan pembahasan kita pendakian ini, yang namanya Embo perempuan. Embo ini perempuan, tiba-tiba dia kerasukan. Belum naik, belum daki? Dia belum naik ke gunung, kita belum naik ke gunung. Ini sebelum gua naik gunung. Oh, Kerasukan. Cuma pembahasan dia itu bahas ke Gunung Gede ini. Jadi sebelum kita membuka pembahasan untuk melakukan schedule perjalanan kita, jadi itu udah kerasukan di kafe. Jadi berarti ketika meeting di kafe, si Bo ini kesurupan. Ya, udah gitu pembahasannya ke Gunung Gede. Gue nggak tahu itu emang dari leluhur beliau atau dulu beliau, cuma yang gua nggak nyangkanya ini kayak dari Gunung Merapi dulunya, Gunung Semeru itu sampai gua adanya dia. Ngomongnya apa nih?
bahasa Jawa. Di situ gue nggak. Makanya ada kayaknya video itu yang waktu di kafe. Cuman gue nggak ngerti bahasa Jawa. Setelah 2 makhluk masuk ke tubuh dia, ada lagi 2 orang ngomong bahasa Sunda. Dan itu Bang Albert sendiri yang ngerti bahasanya. Apa artinya? Artinya sebelum kita melakukan ke pendakian gede, harap hati-hati. Oh, diperingatkan. Ya. Nah, dalam tanda kutip itu peringatannya itu untuk siapa? Untuk tim mereka atau tim kita yang nanti buat naik ke atas gunung itu. Dan setelah itu masih tetap. Di situ kadang masih sore, masih jam sekitar jam 9 malam. Di situ dia kerasukan. Untungnya kafenya itu ya hanya tim gua sama tim dia doang, nggak ada orang lain. Setelah orang yang ngomong bahasa Sunda ini keluar, masuk lagi. Bolak-balik itu. Bolak-balik. Gua nggak tahu hampir ada 9 orang lah yang masuk ke dia ini, malam itu. Dan yang terakhir itu dia ngomong ngacak-ngacak meja semua orang yang ada di situ dia ngacak. Dan akhirnya ya udah di situ gue keluarin. Gue nggak mau basa-basi berarti kita sebelum melakukan pendakian gue lebih yang kita datang ke bawah. Dan di sini Aris Popok itu tim ini bang. Gue ngomong ke Popok, ini gimana kita? Untuk melakukan lanjutan ke pendakian ini atau bagaimana? Kalau dia tapi ikut pendakian kita. Dan akhirnya Popok ya ragu nggak ragu karena dia kan ikutin omongan teman-teman. Dan akhirnya disitu sepakat jika kalau dia ikut pendakian kita sampai ada melakukan seperti itu lagi, ya udah itu aja. Dan sampai nanti risiko 1 orang ke semua teman-teman gue ini ngaruh. Dan akhirnya setelah perbincangan seperti itu ya bos seperti biasa minta maaf ya. Karena bahwasannya kok sebelum pendakian ini seperti itu. Ini kan yang gue takutin dari teman-teman yang belum tahu sebelum kenal beliau nanti sebelum di pendakian itu seperti ini. Tapi sorry ya, pada dasarnya Simbo ini emang sering kesurupan apa gimana nih? Emang kalau sebelum kenal sama gua tatap muka, Bang Alif pernah ngomong waktu dia bergunung di Kurai pun sama kesurupan di basing. Oh, dia udah kesurupan Ya, gua nggak tahu emang orang indigo atau orang bisa lah. Tapi emang pada saat yang waktu terakhir itu gua baru kerasa. Cuma yang baru awal-awalnya belum kerasa. Setelah kita pembicaraan selesai, di situ kita sepakat untuk berangkat di tanggal 3 September 2021. 3 September di sini gue berunding lagi sama Albert sistem pemberangkatan kita. Dan akhirnya disetujui dia membawa mobil dengan tim mereka, dan gue pun naik kendaraan motor dengan tim gue. Jadi berjumlah ini tim mereka 6 orang, tim gue 6 orang. Termasuk 3 perempuan, 3 laki-laki. Dan satu tim gue ini gue ada orang kenal orang Jakarta tuh. Dia ini baru orang pertama kali mau menaik gunung. Jadi gue kenal sama Yusniar nih. Yusniar ini kenalan di Facebook. Dia nyari teman untuk mendaki ke gunung. Dan akhirnya gue ajak lah dan dia mau untuk berangkat bareng kita. Setelah itu di H-1 hak berangkatan kita akhirnya kita kumpul lah di tempat gue. Biasakan kalau base camp sebelum berangkat di tempat gue nih. Akhirnya Yusniar udah sampai di situ kenalan. Memang kalau Yusniar ini badannya gue bilang ya agak lebih besar dari perempuan, badannya besar, perdana pertama kali naik ke gunung gede. Dan akhirnya kita sepakat Yusniar kita naikin di mobil, bareng Bang Albert. Di sini kita ngumpul udah jam 5 sore. Bang Albert timnya naik mobil dan Yusniar gue taruh di mobil. Jadi sisanya itu gue naik motor. Ya karena tim gue carry juga lumayan banyak kan akhirnya gue titipin mobil. Jadi biar kita nggak capek di hari Jumat itu. Jam sekitar habis maghrib hari Jumat, Kamis malam Jumat kita berangkat dari Bekasi ke base camp Via Putri Gunung Gede. Base camp apa nih? Base camp Mangsilung. Itu dia dibawa dari pos registrasi cuma 1 menit kan naik ke atas. Dan akhirnya di situ kita berdoa sebelum kita berangkat dari Bekasi ke base camp, ya seperti biasa agar apa yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Dan alhamdulillahnya setelah doa habis aja Isya yang mobil jalan duluan biasa kalau mungkin lampu nyantai kan cepet. Dan akhirnya Bang Abed ngabarin jam 11 malam bahwasanya dia udah mau keluar dari tol Muara Cianjur. Gue bilang, Bang kita ketemu di Cipanas. Dan akhirnya dia sampai di Cipanas mobil ini jam 1 malam. Dan akhirnya gue masih di Putri itu kalau salah. Setelah sampai gue di Cipanas, gue kabarin
Gue sampai di Cipanas itu jam 2 malam kurang. Karena mobil kan cepet ya lewat kan, bedanya motor. Akhirnya gue ketemu beliau dan rombongan, kita santai sejenak, kita lanjut ke base camp Putri Mangcilung. Sesampainya di base camp Mang Putri, kita jam setengah 4 pagi. Itu udah mau subuh. Jadi anak-anak yang mau istirahat ya silakan. Ya mau ngopi ya lanjut. Di sini kita sepakat untuk naik ke atas puncak atau ke Surken Barat ini jam 7 pagi. 7 pagi ya. Dan akhirnya jam 6 ayam, suara ayam berkokok, kita bangun, sarapan seperti biasa kan sebelum lagi. Jam 7 pagi kita berdoa. Di sini gua emang ada kesel nih sama Bang Abed ini ya. Bahwasannya dia mendaki gunung, peralatannya itu pribadi dia hampir 3 tas. Terus? Gue nggak tahu emang alat syuting lah atau apa. Ini nggak tahu bang. Biasa, backup bang. Waduh, banyak kan bang. Aku taruh aja kayak dulu. Dan akhirnya dia ngerti kan emang tim gua berapa orang doang. 2 tas ditaruh dan 1 tas dibawa oleh tim gua. Dan setelah itu jam 7 pagi kita sepakat untuk naik ke atas. Dari base camp ke arah pos 1 gua alhamdulillah nggak pulang. Itu jam 7 pagi sampai base camp itu ya sekitar jam 9 kurang lah. Iya, baca sekali. Di sini keadaan Yusniar di pos 1 udah ya namanya orang baru pertama kali naik kan. Terus dia punya kelebihan lagi ya? Benar, punya kelebihan, alatnya safety lah menurut gue. Iya benar. Memang waktu pendakian itu dia cuma bawa baju satu, hanya satu, celana silat mulai itu. Gue nih orang nekat juga nih. Terus? Gue ibaratnya semangat rasa dia ini ada gitu ngomongnya. Ya teman-teman ada lucu-lucunya juga tadi. Iya. Makanya di saat pendakian itu gue bayangkan tawa lah ya. Walaupun 5 orang pun ya di atasnya udah capek, nggak kuat kakinya. Dari pos 1 ke pos 2 ke pos 3 gue alhamdulillah aman. Sesampainya gue di arah pos 4 itu udah mau maghrib. Nah sampainya di arah pos 4 itu kan kita kalau dari pos 3 wah lumayan. Ya arahnya di sini. Jalurnya itu putih. Lumayan akhirnya sampainya pos 4 gue habis azan maghrib langsung lah di situ putih. Yusniar, timbang Abed ini udah pada kalahan. Berarti kalau Yusniar udah nangis-nangis, dia udah mulai ke atas puncak. Pengennya turun, gue ketemu orang Jakarta, perempuan juga, belum dibopong sama bapaknya kan, sambil nangis-nangis. Dan akhirnya Yusniar mungkin ngeliat orang itu juga, yang nggak tahu mau lanjutin atau mau turun. Jadi situ gue yakinin, pelan-pelan santai. Ini udah pos 4 nih. Pos 4 itu kadang gue masih maghrib. Tanggung lah. Pos 4 itu gue mikirnya ke pos 5 nggak begitu. Ya macam. Dan ternyata kalau gue nggak lanjut ke atas, gue bagi 2 tim, gue bisa sampai malam. Dan di sini gue ngeliatin Bang Abed pada lelah, si Yusniar udah kecapean, udah nangis, kakinya kesakitan. Di sini gue bagi 2 tim akhirnya. Tim gue ada Popok, ada Nabila, ada Dipong, sama ponakannya Simbo, berempat. Dan akhirnya gue bikin 2 tim, dalam 4 orang ini sisanya di belakang. Dan di sini masih ada 1 perempuan perdana, orang yang gak suka naik gunung mungkin karena diajak sama pacarnya kan perempuan. Di pos 4 samanya di Yusniar. Udah mau lanjut ke Surken Barat. Dan gue tetap yakin di maghrib itu lu belakangan lu santai, ada Bang Abed dan yang lainnya ada Mbok. Ya udah, lu belakangan. Dan akhirnya gue berempat, gue izin Bang Abed, Bang buka gue duluan, gue alat. Karena kalau gue tetap di sini bisa sampai malam gitu. Dan dalam hati gue pun jangan ngomong seperti itu juga. Karena bahwasanya di pos 4 aja kita udah kena maghrib. Dan akhirnya gue cus kan nih berempat orang. Gue bawa tenda dengan masa dan mistik juga yang rumah. Sesampainya gue di Surken Timur ini sekitar jam 8 malam. 2 jaman ya? 2 jaman. Jadi karena memang satu orang atau orang ini yang keril. Iya. Jadi yang belakang ini ramping, dia orang dari Bukit. Dan akhirnya sampainya gue di barat itu setengah 9 kurang. Jadi jam 8 masih jam 8 lewat dikit lah. Akhirnya gue terap tenda udah aman, akhirnya kita istirahat sebentar. Dan gue ngomong lah ke Papa, ini gimana kok? Anak-anak mau dijemput apa kita nunggu tenda? Dan Bapak ngomong pun, yaudah gue jemput. Karena apa di situ banyak orang perdana baru naik gunung, ada perempuan juga, dan yang tadi Yusniar kakinya udah nggak kuat. Dan alhamdulillahnya pada saat jam 10 malam, muara jam setengah 11 malam, Popok nemuin mereka nih di tidur. Di situ gue udah lega lah, pikiran gue ya udah aman. Sesampainya mereka dalam tenda, makan udah siap semua lagi. Mereka tinggal makan, setelah makan langsung istirahat.
tidur semua tuh orang. Kita di situ ada gua lah, biasa kita sebelum tidur kita ngopi bareng di depan. Gua, Popok, Ipong, Omen, berempat-empat gua di luar tenda. Di situ kadang gua daging, gua daging ayam, gua bikin sate dari gua basic yang gua dipesanin sama dia. Kalau gua daging, kalau makan bagi-bagi. Di situ gua belum dibahas sama sudah jauh itu apa. Pada saat ayam gua bakar, sate ayam itu gua bakar, gua langsung lanjut nih mana-mana. Kok wangi apa ya? Maksudnya bukan wangi dalam artian bakaran sate, bukan. Wangi-wangi seperti embang, itu udah semua langsung mengelilingi tenda gua. Jadi anak-anak semua nyium, watang, dan migran gua berwujud. Jadi seumpama kita kalau bawa daging itu di Gunung Gede harus kita lempar, karena kita menghargai orang yang ada di situ. Jadi gue nggak tahu. Ya nggak tahu emang larangan atau kita harus berbagi lah orang itu. Dan akhirnya gue sampein ke Popok, masih dari pagi. Di situ anak-anak langsung down, itu satu ngomong gitu. Jadi ini belum dibakar, bagi dulu buat ngomong gitu. Iya, tapi ini udah lagi gue bakar. Aroma kembang itu baru keluar. Ya karena belum dibagi. Nah itu. Lupa dibagi langsung bakar aja. Akhirnya, yaudah beberapa sate 10 tusuk, 5 tusuk, boleh balik. Gue ngomong aja, hari makan kali. Orang baru kabur dalam tenda. Akhirnya udah sate kita tinggalin, gak makan, kopi kita tinggalin. Kita langsung sudah tenda terus istirahat. Setelah itu pagi, nyata kita sampai itu jam 6:30 pagi. Karena memang kalau dari Surken Barat ke puncak itu hanya setengah jam, santai lah. Dan akhirnya ya karena anak semalam pada kecapean, bangun jam 7 lewat. Jadi berarti kita udah kesiangan, ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya di sini anak sepakat untuk sambil setelah makan siang, pagi. Sarapan pagi di sini Embo ngomong tidak mau ikut ke puncak. Bahwasannya karena dia mau nyantai dalam tenda. Di situ gue masih berpikiran positif, ya udahlah mungkin emang karena dia pengen nyantai. Dan akhirnya kita 11 orang ini cus lanjut ke atas puncak. Ke atas puncak kita berangkat jam 8 pagi. Karena memang tadi sarapannya sambil kita bisa santai lah. Sampainya di puncak ini biasalah kita Yusnia, ini ceweknya si Omen, dia udah gak banyak kuat. Jadi kalau jalannya itu serangka dulu istirahat, Ya memang karena kalau daripada kita paksakan mengakibatkan yang tidak kita inginkan, akhirnya jadi seperti itu. Sampai berapa jam? Sampai di puncak itu sekitar jam 11 siang. Oh, lama juga itu kan? 2 jam lebih aja. Dan akhirnya sampai di puncak, ya alhamdulillah di situ rasa bangga. Hebatnya dari Yusnia yang dari bawah udah nangis, ceweknya Omen udah nangis. Sampai juga di puncak di situ mereka ya alhamdulillah terbayarkan. Dan di sini anaknya Om Pendi, si Rizky, ya ulang tahun lah sekali. Pas banget itu semuanya. Setelah kita foto-foto, kita ngopi lagi di atas puncak, akhirnya jam 12 siang ini kita sepakat untuk turun ke bawah. Setelah dari puncak kita turun, sampainya di Surken Barat tempat camp kita ini jam 1 siang. Jadi di sini sebelum arah tenda, gue nyium bau. Oh apa nih? Jadi sebelum anak-anak kan sudah masuk nih, paling depan gue duluan memang ada grup yang masak kan. Dan akhirnya sampai di tenda, sebelum nyampe tenda, gue nyium bau minyak. Jadi menyanyi itu semacam gaharu atau buah. Dan akhirnya sampai di tenda, ternyata embur lagi bawahnya. Dari sini momennya. Gue tanya, maksud lu bakar ini apaan? Cuma buat wangi-wangian doang bang. Dan mati gue, lu udah gila. Lu gak tau akibatnya lu bakar ini, iya bakalan mudah untuk semuanya. Ya di sini anak-anak gak pada berpikir di sini cuma gue doang. Cuma anak pada nyium, gua apa nih? Semuanya nyium. Dan akhirnya di sini gue nggak mau bayar beban kan. Dan di sini ternyata Ambo udah nungguin temennya. Ada si kakek lah atau aki-aki lah. Temennya gue dari bawah ternyata dia ketemuan di Surken Barat. Itu karena memang bagara yang gue undang itu ada sedikit perdebatan. Dan akhirnya kita masak. Setelah masak itu sekitar jam 3 sore kita mau sepakat turun. Dan ternyata setelah kita packing setelah makan siang, kabut itu turun enggak. Jadi kalau Surken Barat Timur itu atau Surken kena dengan
apa ya namanya, kabut lah. Di situ udah gelap semua. Enggak Jarak berapa meter berapa? jarak 1 meter lah Bu. Berapa? Itu baru masih sore. Dan akhirnya kita sepakat nggak mau lanjutin turun, karena aku nggak mau ambil resiko. Dan akhirnya kita ngisi amunisi seperti air lah dan logistik dan lainnya. Akhirnya kita turun sebelum azan maghrib. Pas kita doa dari Sofian Barat itu udah kena azan maghrib. Masih itu keadaan kabut gelap. Di sini udah kabut gelap, angin dingin. Jadi balik kalau di Surken aura terbuka lah, tempat-tempat terbuka ini. Akhirnya setelah azan maghrib berkumandang, kita lanjut turun ke pos 4. Di sini leader wah di belakang ada pokok sweeper. Waktu gue nyalain headlamp gue jalan aman. Jalan hampir 50 meter, seharusnya gue jalur ke kirinya ada sebelah lagi. Ini gue ambil jalur ke kiri Bu. Dan ternyata emang karena keadaan kabut gue gelap, gue masuk ke tenda orang. Harus gue ditahan karena gue ngeliat. Kok kata gue waktu jalur ke kiri, ini kok tenda bukan jalur nih. Gue ditahan orang. Lagang sana jalur, abis di belakang lupa tawain semua. Akhirnya dulu kita balik. Dan setelah itu lanjut lagi kita ke pos 4. Terus sampainya di pos 4 ini gua hampir jam 8 malam. Pos 4. Di pos 4 kita nyantai lah biasa. Terus nggak ada apa-apa, kita lanjut lagi ke pos 3. Sebelum sampai pos 3, aki-aki nih lucunya. Biasa kan kalau kita ke atas gunung gua asupan, lagi ngebakar, lagi istirahat, anak-anak udah gitu turun, dia ngucap, belum juga santuy bro, waduh, belum gicen anak saya. Akhirnya di situ gue positif tidak turun semua. Sampainya di pos 3 nggak ada apa-apa. Ini waktu gue mau ke arah pos 2 lah, baru kejadian yang tidak gue inginkan ternyata terjadi. Di sini Yusniar udah merasakan hal yang beda. Sampainya gue arah pos 2, tapi gue belum sampai pos 2. Ya pertengahan dari pos 3 turun ke pos 3. Nggak lama dari situ Yusniar badannya semua udah dingin, kaku. Di sini anak-anak nggak ada yang karena memang kita pada ngaku pos ke depan. Dan akhirnya Yusniar tergeletak. Langsung ada di situ kabar kami. Itu kenapa nih anak? Langsung kan nyiapin blanket, nyiapin air hangat, tabungan gitu bakar di situ itu bakar. Pokoknya kita buat ngangetin badan beliau. Dan di sini Yusniar mata udah semua merah, putih. Di situ dia teriak panas, dingin, panas. Hipo. Ya, ternyata yang dialami itu hipotermia. Dan akhirnya gue ingat sesuatu hal, kalau untuk mencegah hipotermia kita harus ngasih bawang putih. Jadi bawang putih gue ingat dalam tas gue selalu anak-anak. Bawang putih kita protek seluruhnya. Karena kan kalau bawang putih ini menyegarkan, menghangatkan semua badan. Beda dengan kayak teh hangat cuma beberapa saat hangat. Kalau bawang putih ini, bawang putih mentah ya? Ya, bawang putih mentah, protek aja sedikit seluruhnya. Semua badan langsung panas. Alhamdulillah setelah bawang putih dia muntahin, minum gak bisa masuk, hampir 15 menitan di seperti itu. Terus jaga-jaga. Dia merasa dingin, minta panas, dingin, minta panas. Di situ udah dikurupin sleeping bag, emergency blanket. Dan akhirnya nggak lama dia tidur dulu lah, aku bilang suruh tidur. Dan di situ ketemu sama rombongan dari Jakarta, dari Bogor. Jam berapa nih? Itu pada gue jam 11 malam. Jam 11 malam gue ketemu sama orang Jakarta dari Bogor. Dia ada beberapa perempuan dan laki juga. Gue tanya ke dia, kenapa ya bang? Sama bang, masih ngalamin begini. Ngalamin seperti apa? Dan ternyata perempuan dia ini ada 2 orang. Sebelum melakukan dari base camp ke pos 4, dia udah diikutin dia. Jadi waktu dia naik ke atas ini, kuntilanak di atas kepala dia beberapa ngikutin dia. Nah di situ mereka udah merinding semua, nggak ada yang berani turun. Jadi kadang mereka ngeliatin gue lagi istirahat mungkin ya, akhirnya dia minta bareng. Jadi dia ngikutin dari pos 4? Dari pos 4. Si kuntilanak ini, aduh. Dan akhirnya setelah tim mereka ngeliat dari tim gue ada yang terbaring, ya dia bertanya lagi, ini kenapa bang? Dia bilang cuma ketinggian dan juga kecapean. Karena badannya juga berbahasa, kecapean, akhirnya seperti ini. Dan nggak berapa lama di sini gue nggak berdengar bahwasannya di badan Yusniar ada muka sosok aki-aki.
Ada aki-aki. ada aki-aki Di bawah jusnya. Jadi pondasi dia itu jusnya lagi bertahan, di belakang dia itu ada semacam pepohonan, ranting, dan di situ muka aki-aki jelas. Kelihatan. Jauh lihat siapa? Anak-anak. Dan ternyata waktu kita simak di kamera sampai di bawah itu benar ada bukti. ada bukti muka aki-aki di belakang Yusnia pada saat dia lagi hipotermia. Dan di situ baru ya Yusnia ngomong, kuntilanak ikutin gua. Dia bilang setelah dibawa Masih di atas itu. Masih dia ngerasain hipotermia. Oke. Langsung disumul sama anak-anak. Makanya di saat dia udah sadar, dia langsung ngomong nih posisi kulit itu. Gue diikutin kuntilanak dari bawah. Makanya setelah dia sadar, alhamdulillah kita akhirnya sepakat turun bareng anak Jakarta. Yang tadi kita baru nih, yang sama ngelakuin yang sama. Sampainya di pos 2, alhamdulillah di sini nggak ada apa. Pada saat ke arah pos 1, gue sekitar jam 12 malam. Di sini di pos 1 keadaan gue yang ngerasain dengan berbeda. Jadi pondasi anak-anak di belakang, kan kalau dari arah pos 1 kan pelang tuh. Pos 1 pelang, gue duduk di bawah pelang, gue minta air di bawah. Mau gue air dong. Dan akhirnya dia pun nyamperin, kasih gue air. Memang karena video gue udah nggak bisa gue lepas ya. Akhirnya setelah gue minum, beberapa saat nggak lama akhirnya gue langsung cabut sendiri. Di situ keadaan gue lari. Itu sadar enggak? Enggak. Jadi pada habis minum buntar jipong itu Lari. tiba-tiba gue lari. Gue carrier lari. Ternyata di belakang gue yang ngejar katanya ada pokok sama orang Jakarta. Si TB yang ngejar gue nggak kena. Bang Aku yang ngejar gue nggak kena. Dua orang ngejar gue nggak kena. Di situ kalau pada saat anak-anak tahu ya, lewat jalur via putih arah pos 1 turun ke bawah, kan kalau jalur ke kanan buat kita mendakian tuh. Kalau kita ambil jalur ke kiri itu jurang. Masih jalur parah lah. Dan ternyata pada saat gue lari, gue udah jalur itu. Terus Pada saat gue lari, udah gue nggak berasa apa-apa, gue kenceng, nah gue yang bisa sama gue. ketemunya di mana? Ketemunya pas di pangkalan ojek. Oke. Dan pada saat gue lari ngelewatin jalur itu, anak-anak di belakang ngeliat ular segede pohon kelapa tanpa kepala. Enggak, jadi pondasinya gue lari turun ke jurang, ke arah jurang itu kan jalur. Gue lari itu lewat dulu pohon kelapa tanpa kepala. Di situ anak-anak pada teriak, yang pada Nggak jalan. iya, udah pada panik. Si Reja ngeliat itu membuang itu, dan perempuan kayak Nabila sama si dia ini kan, ibaratnya bukan seorang Sudah pohon kelapa semua nih. Nah itu dia. Anehnya itu pada saat bersama dengan gue lari, yang gue sadar. Memang pada saat gue lari itu ada sosok perempuan. Gue ngikutin, nggak tahu itu pendaki atau orang lain lah. Ikutin aja. Gue ikutin. Cuma keadaan kata anak-anak itu gue tidak lari miring ke sana gue. Ya kalau orang sadar-sadarnya turun lari malam itu pasti ada rasa capek. Tapi ini waktu gue saat di pos ojek, gue nggak berasa apa-apa. Setelah anak-anak lihat ular dan sudah pun kelapa, para panik, mereka pada cabut. Akhirnya tinggal ngikutin gue. Jadi fondasi belakang ini hisab gue, pokok yang lengkap gue tuh sama orang Jakarta satu orang. Di sini mereka nanya kenapa tadi. Kalau pokok ngerti ya. Kalau gue udah begitu pasti ada sesuatu yang gue lihat. Dan akhirnya dari pos ojek kita turun ke arah pos musola, tempat pembuangan sampah. Pada saat ke tempat pembuangan sampah, anak-anak masih belakang. Jadi pondasinya sekarang gue yang terakhir ketiga. Akhirnya gue udah lama istirahat di pos tempat sampah ketiga, mereka baru turun. Lanjutlah nih. Pada saat turun ke arah base camp, baru nih. Gua ke camp 3 orang ini di Jakarta, di bareng orang Jakarta kayak dia ada yang untuk Gubernur. ya. Ini memang belum selesai. Belum. Jadi ini udah ada base camp sebenarnya. Dan itu kejadian jam 1 malam. Gua ada turun itu. Dan ternyata pondasi gue ini gue di depan, pokok di tengah, orang Jakarta di belakang. Jadi pada turun kayak dia Di blok. ya. Dia udah turun, ya begini tuh. Dia teriak lah, bang, udah jadi bang, siap. Dan akhirnya pokoknya kenapa? Enggak bang, mau capek istirahat. Padahal kayak dia kan ada suara kayak lonceng tuh. Bener bunyi, lonceng. Oh di situ gue pada, gue udah nggak bisa
ini lah ibaratnya udah gua Berarti udah buka arah base camp tuh ya? udah ada base camp, udah gua ambil negatifnya aja lah, positifnya aja lah, yang gua ambil negatif. Dan akhirnya setelah kita brief di jalur sawah itu kan, yang ada base camp, kita lanjut. Dan ternyata di belakang gua masih ada Bang Albert nih, Bang Albert di belakang sama Om Bendi. Bang Albert dari pos 1 ini emang kakinya udah keceklak, dia nggak bisa jalan. Pada saat anak-anak dari pos tempat sampah duluan, dan ternyata waktu gue belakangan di belakang gue masih Bang Albert. Ternyata waktu Bang Albert jalan, kakinya dia ini nggak ada yang nahan. Makanya dia sejalan, kena dulu kakinya bener. Dan ternyata sampainya gue di base camp ini sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu belum termasuk Bang Albert yang di belakang sama Om Ben. Dan sampainya gue di base camp, gue ditanya sama dia, masih ada berapa orang Bang? Masih ada berapa? Dan akhirnya penjemputan naik motor. Alhamdulillah setelah dijemput motor sampai ke Bang Albert. Di situ Bang Albert nggak mau cerita apa dulu, dibaca ya cukup kita istirahat. Setelah kita sampai di base camp Mangcilung, ya seperti biasa kita istirahat. Itu gua dulu sampai di base camp, setelah Yusniar sampai nih, yang tadi di atas hipotermia, mesen teh, lucunya gitu, mesen teh Mangcilung, mesen teh. Akhirnya saya begini, sampai lah buka sepatu, nempel sepatu sampai ke dalam, berdoa, lu kira paus, lu gue tepak, dut, bangun, ini lu kira orang pingsan apa ya? Namanya baru masuk, habis gue bikin orang itu pakai, bangun, matanya udah jadi kan, akhirnya pagi lah di balik, malam itu bangun biasanya, pagi tiba, baru si Indut ini bangun, nanyain teh, tadi masih ada, setan lu, ngetelur gak adem, ingin tawa aja, dulu kacau tuh, kacau, sakit banget kayak putih, habis dari dalam sakit, ibu sakit. Waktu kondisi malam si Omen ini pulang di Bekasi, karena memang dia mencari pekerjaan. Memang sampai di base camp itu Omen perempuannya nangis, kakinya nggak kuat. Ini kalau memang ada pendakian gue yang ada salah atau dari tim gue ada yang salah, ya gue minta maaf. Tapi kok cara lu nantangin gue orang, lu salah. Ya walaupun ini maksudnya masih rumah beliau, gue nggak tahu lu asik nunggu sini lah atau apa lah. Memang waktu saat yang pertama dan ketiga itu dari yang sudah rencana kalau pembahasan dia. Jadi dia itu ibaratnya menyindir para pendaki. Dengan air yang ada di barat ini selalu kotor, ada jorok para pendaki ini. Di situ dia menyampaikan hal baik. Tapi pada saat yang ketujuh dan berapa 9 dia mau berontak. Dan akhirnya di situ gue tantang itu masuk. Akhirnya pada saat ditangkap seperti itu dia berontak, dipegangin sama anak-anak. Baru di situ udah nggak mau baca capek begini lu timpa, dia malah kerasukan. Dan akhirnya Yusniar ngerasa badannya semua berat, sampai ke Bekasi. Akhirnya kita cabut, gue minta maaf Mangcilung, gue terima kasih Mangcilung, evaluasi selesai. Akhirnya kita pamit, nyari mobil duluan. Jalan ke Bekasi itu sekitar jam 3 sore. Gue motor belakangan. Sampainya mobil ke tempat gue itu habis isya ya. Dan gue pun gak lama dari itu jam 8, jam setengah 9 kurang gue baru sampai. Dan ternyata di Bekasi masih dibahas. Dan akhirnya kita ngariung, kita bikin bundaran. Gue ngomong bang tadi ternyata melintas, nggak ada apa-apa. Seterusnya nanya ke yang lain. Dan ternyata pada saat ngomongin itu barulah paling sampai di sosok makhluk. Jadi waktu saat kita bikin lingkaran, makhluk ini di tengah-tengah. Apa makhluk? Itu semacam nggak tahu gua orang tua dulu, cuma pakainya itu pakai orang dulu. Pakai orang dulu. Itu umum lihat Bang Albert, Om Bendi, sama anaknya di sini kan. Di situ dia nggak tahu mau nyampaikan sesuatu lah. Cuman kondisi dia itu mukanya betul kayak orang zaman dulu kan, pakai orang dulu. Maksudnya di situ dia nggak ada lagi kesana. Marah. Ya, mungkin karena terpanggil atau yang semacam kesurupan di atas itu dia ditiadakan. Akhirnya di situ gua udah mulai ya mau kesurupan lagi. Gua tahan dulu. Akhirnya di situ kita bacakan doa, kemudian kita bacakan Al-Fatihah, ya udah selesai.
Alhamdulillah selesai. Si Yusniar bilang akhirnya pun gak kapok pendakian. Alhamdulillah. Alhamdulillah good. Yang penting kan itu. Ya, Nggak yang kapok. nggak kapok menguasai hal pendakian. Ya itulah Bu yang mendapat di perjalanan Bu. Ya benar. Jadi ceritanya ada lucunya. Ya campur aduk lah, ada sedih, lucu, pesan. Cuma yang pasti ada bukti ya. Benar Bu, ada bukti. Nah, Bukti itu nyata waktu pada saat Yusniar hipotermia ada, yang muka makhluk aki-aki yang di bawah Yusniar itu misalnya. teman-teman begitu aja mungkin ceritanya. Ini bisa dijadikan pelajaran ya. Ya, Pertama ya, kita di gunung ya harus hati-hati, jaga sikap, jaga bicara, terus jangan undang-undang juga. benar. Tapi setahu saya memang di gunung itu nggak boleh bakar-bakaran dan daging. Gitu loh. Dan saya baru tahu tuh kalau mau bakar dikasih dulu. Itu. Baru tahu Sama saya. itu, sama. Karena memang nggak tahu itu ke apa namanya kearifan lokal atau apa, tapi memang katanya di gunung tuh nggak boleh bakar-bakar gitu teman-teman. Oke Bang Teddy, mungkin ada pesan-pesan nih buat netizen atau pemirsa teman-teman sekalian, apa kira-kira? Buat teman-teman semua yang pengen melakukan hal pendakian atau hiking ya, yang pertama utamakan izin orang tua. Bahwasanya kemanapun kita melangkah, kaki kita menjejakkan kaki, tetap di situ dari orang tua kita. Iya betul. Jadi kalau orang tua tidak izinkan kita mau lanjutin naik gunung, ya silakan. Resiko tanggung sendiri. Cuma seenggaknya harus kita minta izin ke orang tua dulu. Restu orang tua itu di orang tua, jalan yang terbaik untuk kita. Dan yang kedua adalah toolkit terbaik itu adalah teman. Jadi dimanapun di perjalanan kita, di setiap apapun perjalanan kita, teman lah yang paling utama. Bahwasanya penolong itu ya teman, bukan orang lain. Dan yang ketiga untuk teman-teman, safety-kan alat sebelum melakukan pendakian. Jangan sampai kita alat kurang safety, mohon maaf kita memaksakan diri, setelah itu kita merasakan yang namanya hipotermia, malah bikin beban orang lain. Ya. Jadi untuk teman, safety-kan alat baru cus kita naik langsung. Oke teman-teman benar banget tuh. Jadi ya izin orang tua untuk safety kita, peralatan mesti lengkap. Kalau memang nggak punya, sewa. Banyak sewa. Jadi oke teman-teman, mungkin segini dulu ceritanya. Lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin ada cerita-cerita lagi yang lebih seru. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Teddy. Bye bye.